Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Madileda Azhara NIM 2021 SHK 13 dan Reza Triyuniar NIM 2021 SHK 16. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang PPh bagian 9, 10, dan 11. Bagian 9. Pembayaran PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Orang pribadi yang dikenakan kewajiban membayar PPh, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun, yang bertolak ke luar negeri, termasuk istri, anggota keluarga saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Yang tidak dikenakan kewajiban membayar PPh. 1. WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negara tersebut. 2. Jemaah haji yang penyelenggaraan ibadahnya dilakukan oleh instansi yang berwenang. 3. TKI yang bekerja di luar negeri dalam rangka program penempatan TKI dengan persetujuan instansi yang berwenang. 4. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI melalui darat. 5. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial, termasuk 1 orang pendamping, dengan persetujuan instansi yang berwenang. 6. TKA yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, sepanjang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. 7. Dan lain-lain. Besarnya PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. 2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. 1 juta untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2010, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2011 setiap wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri tidak lagi dikenai kewajiban ini. Perlakuan pembayaran PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sebagai kredit pajak. Pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan. Angsuran pembayaran pajak penghasilan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah wajib pajak tersebut memiliki NPWP. Bagian 10. Pajak penghasilan pasal 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 26. Pemotong pajak penghasilan pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Objek PPh pasal 26. 1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan utang.
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, J. Kapal pesiar, K. Pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. 3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 5. PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan. Tarif pajak dan penerapannya. 1. Atas penghasilan yang berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. 2. Penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, lalu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. A. Atas premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. B. Atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik langsung maupun pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. 3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengolahan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. 4. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. D. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali
tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. PPh pasal 26 sama dengan (PKP dikurangi PPh terutang dikali 20%. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali a. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. B. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. C. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Bagian 11. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan, serta jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. PPh atas penghasilan berupa bunga deposit dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015 sebagai berikut. 1. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau yang berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. 7,5 dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau yang berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. 3. Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. A. 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. 20 dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak perganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap 1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 2. Bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi
Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. 3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Pengenaan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013. Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. 1. Atas bunga obligasi dengan kupon, yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% wajib pajak penduduk dan berkedudukan di luar negeri. 2. Atas diskonto obligasi dengan kupon, yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% untuk wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. 3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga, yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% untuk wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. 4. Bunga dan atau diskonto dari obligasi, yaitu 5% untuk tahun 2014 sampai 2020. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. PPh atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Pengenaan PPh atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Dengan rumusnya adalah PPh final sama dengan 10% dikali jumlah bruto. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. 2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 3. Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. 4. Besarnya pajak penghasilan. 5. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan. Usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Berikut ini beberapa pengertian menurut peraturan pemerintah tersebut. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencana pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, engineering, procurement, dan construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan, desain atau BALD. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Atas penghasilan dari usaha konstruksi, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, besarnya PPh yang dipotong sebagai berikut. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, dengan rumus PPh final sama dengan 2% dikali jumlah jasa. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dengan rumus PPh final sama dengan 4% kali jumlah jasa. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, yaitu PPh final sama dengan 3% dikali jumlah jasa. 4% untuk perencanaan atau konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. PPh final sama dengan 4% dikali jumlah jasa. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dengan rumus PPh final sama dengan 6% dikali jumlah jasa. Pajak penghasilan atas jasa konstruksi A. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau B. Disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama di dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto atau dari jumlah bruto hadiah undian. Dengan rumus PPh final sama dengan 25% dikali bruto. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh orang pribadi atau badan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka
yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5 dari margin awal. Dengan rumus, PPh final sama dengan 2,5% dikali margin awal. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.